Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita akan memulai pembelajaran online kita. Pertemuan kedua pada materi koordinat kartesius. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah pembelajaran ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas posisi titik pada bidang koordinat. Untuk pertemuan ini kita akan membahas posisi titik terhadap titik acuan. Pada posisi titik terhadap titik acuan yang akan kita pelajari, yang pertama adalah posisi titik terhadap titik asal yaitu titik 0,0. Yang kedua adalah posisi titik terhadap titik acuan titik A, B. Pada posisi titik terhadap titik asal ini sebenarnya sama dengan pembahasan yang pertama yaitu menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Baiklah, posisi titik terhadap titik asal. Kemarin kita sudah membahas bahwa jika dari titik asal 0,0 kalau bergerak ke kiri adalah negatif, bergerak ke kanan positif, bergerak ke atas positif, bergerak ke bawah negatif. Perhatikan titik A. Kalau kita perhatikan, berarti titik A, posisi titik A adalah bergerak ke kiri sejauh 2 satuan, berarti negatif 2, kemudian bergerak ke atas sejauh 5 satuan. Berarti titik koordinat A adalah negatif 2,5. Kemudian titik B. Berarti titik B dari titik 0,0 bergerak 3 satuan ke kanan. Kemudian bergerak 4 satuan ke atas. Sehingga titik koordinatnya adalah 3,4. Kemudian yang berikutnya adalah titik C. Titik C berarti bergerak 1 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Sehingga titik koordinatnya adalah 1,2. Kemudian yang berikutnya adalah titik D. Titik D berarti bergerak ke kanan sejauh 4 satuan, kemudian bergerak ke bawah sejauh 2 satuan, jadi negatif 2. Maka titik koordinatnya adalah 4, negatif 2. Kemudian yang berikutnya adalah titik E. Berarti bergerak 2 satuan ke kiri, berarti negatif 2. Kemudian bergerak 1 satuan ke bawah, berarti negatif 1. Sehingga titik E koordinatnya adalah negatif 2, negatif 1. Saya kira tidak ada masalah ya untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal. Kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya adalah selanjutnya kita akan membahas posisi titik terhadap titik acuan A, B. Di sini kita akan membahas posisi titik terhadap titik C yaitu 1,2. Jadi sebagai titik acuannya adalah titik C. Perhatikan saya beri tanda untuk titik C-nya. Jadi kalau misalnya sebagai ini acuannya adalah sebagai dari titik C, perhatikan titik A. Titik A dilihat dari titik C. Berarti titik A, kita lihat dari titik C, berarti dari titik C bergerak sejauh berapa anak? 3 satuan ke kiri, berarti negatif 3, kemudian bergerak ke atas, bergerak ke atas juga 3 satuan, sehingga titik koordinat dari A dengan acuan titik C adalah negatif 3,3. Kemudian yang berikutnya adalah titik B.
dilihat dari titik C. Jadi dari titik C bergerak ke kanan 2 satuan. Kemudian bergerak ke atas juga 2 satuan. Hingga titik koordinat B dilihat dari titik C adalah 2,2. Kemudian yang berikutnya adalah titik O atau titik 0,0 dilihat dari titik C. Berarti dari titik C bergerak ke kiri 1 satuan. Berarti ke kiri berarti negatif 1. Kemudian bergerak ke bawah 2 satuan berarti negatif 2. Sehingga titik 0,0 jika kita lihat dari titik C koordinatnya adalah negatif 1, negatif 2. Kemudian yang berikutnya adalah titik D. Dilihat dari titik C, berarti bergerak ke kanan sejauh berapa satuan ini? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan. Kemudian bergerak ke bawah sejauh 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Berarti koordinatnya adalah tadi bergerak ke kanan 3 satuan, 3 posisi 3. Kemudian bergerak ke bawah 4 satuan, berarti negatif 4. Jadi koordinat titik D dilihat dari titik D adalah 3, negatif 4. Kemudian kalau titik E dilihat dari titik C, berarti bergerak ke kiri sejauh 1, 2, 3. 3 satuan berarti negatif 3. Kemudian bergerak ke bawah sejauh 1, 2, 3. Juga 3 satuan berarti negatif 3 juga. Berarti titik koordinat E-nya adalah negatif 3, negatif 3. Itu adalah cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B. Untuk lebih jelasnya kalian bisa juga pelajari di buku paket kalian halaman 53 sampai 54. Kemudian bagaimana jika kalian menentukan titiknya terlalu banyak? Jadi yang saya maksud seandainya misalnya kalian menentukan titik koordinatnya itu angkanya terlalu besar, tidak mungkin kalian untuk menggambar pada bidang koordinat. Dari contoh yang sudah kalian baca dan kalian kerjakan, maka dapat disimpulkan jika suatu titik, yaitu misalnya titik A, X, Y, dilihat dengan acuan titik A, B, maka titik koordinat A yang baru adalah X min A, Y min B. Contoh pertama yaitu posisi titik A 2,5 terhadap titik acuan D yaitu 3,4. Jadi acuannya dilihat dari titik D 3,4. Maka saya tulis A, D. Jadi A, titik A dengan acuan titik D. Maka kita kerjakan berarti titik A-nya X-nya adalah 2 dikurangi 3. Kemudian Y-nya adalah 5 dikurangi 4. Berarti 2 dikurangi 3 negatif 1, 5 dikurangi 4, 1. Berarti titik A dengan acuan titik D adalah negatif 1,1. Kemudian contoh yang kedua, posisi titik D negatif 3,4 terhadap titik acuannya D sama yaitu 3,4. Maka titik A, D, A dengan acuan titik D berarti negatif 3 dikurangi 3,4 dikurangi 4. Negatif 3 dikurangi 3, min 3, min 3 berarti min 6. 4 dikurangi 4 berarti sama dengan 0. Berarti dari sini kalian bisa menentukan posisi titik terhadap titik acuan tertentu atau titik tertentu tanpa menggunakan bidang koordinat kartesius. Jadi kalian langsung bisa gunakan rumus yang sudah kita bahas ini tadi. Baiklah, untuk materi titik koordinat dilihat dari titik acuan tertentu, saya kira ini sudah selesai.
Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Pada materi berikutnya kita akan membahas tentang posisi garis terhadap garis sumbu. Pada posisi garis terhadap garis sumbu, yaitu yang kita bahas adalah yang pertama adalah posisi garis yang sejajar, yang kedua adalah posisi garis yang tegak lurus, kemudian yang ketiga adalah posisi garis yang Sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu posisi garis yang sejajar. Dua buah garis yang sejajar adalah dua garis yang tidak akan pernah berpotongan. Jadi dua buah garis yang sejajar adalah dua garis yang mempunyai jarak yang sama dengan garis tersebut. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, garis K dengan sumbu X ini adalah mempunyai jarak berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti garis K mempunyai jarak 3 satuan terhadap sumbu X. Maka garis K ini adalah sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis L. Garis L mempunyai jarak 2 satuan terhadap sumbu X. Garis L juga sejajar dengan sumbu X. Garis L dan garis K mempunyai jarak 1 satuan. Garis L dan garis K juga saling sejajar. Maka di sini garis sumbu X, garis L, dan garis K ini adalah garis yang saling sejajar, yaitu sejajar dengan sumbu X. Berikutnya, garis yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu garis M. Garis M berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Garis M berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Maka garis M sejajar dengan sumbu Y dan garis M juga sejajar dengan sumbu Y. Maka garis M, sumbu Y, dan garis N adalah tiga garis yang saling sejajar. Maka kalian bisa membuat garis-garis yang lain, baik yang sejajar dengan sumbu X ataupun yang sejajar dengan sumbu Y. Yang berikutnya adalah posisi garis yang tegak lurus. Dua buah garis yang saling tegak lurus jika garis tersebut membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku. Berarti kalau diperhatikan garis yang di depan, berarti kamu bisa melihat bahwa garis L nanti adalah tegak lurus dengan garis M dan garis N jika kita perpanjang. Kalau kita lihat di sini di sumbu koordinat ini bahwa sumbu X dan sumbu Y ini adalah dua garis yang saling tegak lurus. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan sumbu X dan sumbu Y adalah dua buah garis yang saling tegak lurus. Jadi sumbu X dan sumbu Y adalah dua buah garis yang saling tegak lurus. Yang biasanya kalau kita nulis simbol tegak lurus tidak usah ditulis tapi ditulis pakai simbol ini. Jadi ini adalah dua buah garis yang saling tegak lurus. Memainkan simbol tegak lurus. Kemudian sehingga dari situ bisa kita simpulkan setiap garis yang sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut tegak lurus dengan sumbu Y. Demikian juga setiap garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut pasti tegak lurus dengan sumbu X. Yang berikutnya adalah posisi garis yang berpotongan, yaitu garis yang mempunyai titik potong. Jadi ini garis L dan garis K, jika ini kita perpanjang, garis L-nya kita perpanjang, maka garis L dan garis K ini adalah saling berpotongan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Jadi posisi garis ada garis sejajar, garis lurus, kemudian ada garis posisi garis sejajar, tegak lurus, dan garis yang berpotongan. Saya kira cukup sekian untuk pembelajaran pagi ini, dan tolong ini apa yang saya terangkan ini silakan untuk dicatat di buku catatan. Kemudian tugasnya dikerjakan di buku tugas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.